Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nugianto dan teman kelompok saya bernama Alinda Wijaya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Pancasila sebagai etika politik. Etika secara umum. Secara etimologis atau asal kata, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya watak kesusilaan atau adat. Di dalam etika ada 3 aliran atau teori besar. Yang pertama yaitu etika deontologi. Etika ini memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Yang kedua, etika teleologi. Pandangan etika ini yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan. Etika teleologi bersifat situasional, yaitu memilih mana yang membawa akibat baik, meskipun harus melanggar kewajiban atau nilai norma yang lain. Yang ketiga, etika keutamaan. Etika keutamaan tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral, pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Etika Pancasila. Pancasila sebagai dasar etika yang tercermin dalam sila-silanya. Sila pertama yaitu menghormati setiap orang atau warga negara atas berbagai kebebasannya dalam menganut agama dan kepercayaannya masing-masing, serta menjadikan ajaran-ajarannya sebagai panutan untuk menuntun maupun mengarahkan jalan hidupnya. Sila kedua yaitu menghormati setiap orang dan warga negara sebagai pribadi, yaitu utuh sebagai manusia. Manusia sebagai subjek pendukung, penyangga, pengemban, serta pengelola hak-hak dasar kodrat, merupakan suatu keutuhan dengan eksistensi dirinya secara bermartabat. Sila ketiga yaitu bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi segmentasi-segmentasi atau primordialisme sempit dengan jiwa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan. Sila keempat yaitu kebebasan, kemerdekaan, kebersamaan dimiliki dan dikembangkan dengan dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan secara jujur dan terbuka dalam menata berbagai aspek kehidupan. Sila kelima yaitu membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial, yang mencakup kesamaan derajat dan pemerataan bagi setiap orang atau setiap warga negara. Pancasila sebagai etika politik. Pada Pancasila sebagai etika politik, terdapat beberapa pembahasan. Di antaranya, terdapat nilai, moral, dan norma. Nilai, moral, dan norma merupakan konsep yang saling berkaitan. Ketiga konsep ini saling terkait dalam memahami Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama, ada nilai.
Nilai merupakan sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem atau sistem nilai merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Alpert mendefinisikan nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat ada 6 macam, yaitu nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik, dan nilai religi. Dalam memilih nilai-nilai, manusia menempuh berbagai cara yang dapat dibedakan menurut tujuannya, pertimbangannya, penalarannya, dan kenyataannya. Profesor Notonegoro membagi nilai dalam beberapa kategori. Yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dapat dirinci menjadi 4 macam, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, dan nilai religi. Selain nilai, terdapat juga moral. Moral berasal dari kata mors, yang artinya kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai, dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa. Selain nilai dan moral, terdapat juga norma. Norma sesungguhnya merupakan perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh karena itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Dalam moralitas, dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada moralitas individu, moralitas sosial, dan moralitas mondial. Dalam pembahasan Pancasila sebagai etika politik, terdapat juga nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar bersifat abstrak, yaitu tidak dapat diamati melalui panca indera manusia, tetapi dalam kenyataannya, nilai berhubungan dengan tingkah laku atau berbagai aspek kehidupan manusia. Setiap nilai memiliki nilai dasar, yaitu berupa hakikat, esensi, intisari, atau makna yang dalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar itu bersifat universal karena menyangkut kenyataan objektif dari segala sesuatu. Yang kedua, terdapat nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila nilai dasar tersebut belum memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas dan konkret.
Apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai tersebut akan menjadi norma moral. Yang ketiga, terdapat nilai praksis. Nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Nilai praksis merupakan pelaksana secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai instrumental. Berhubung fungsinya sebagai penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental, maka nilai praksis dijiwai oleh nilai-nilai dasar dan instrumental dan sekaligus tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan instrumental tersebut. Nilai praksis dalam kehidupan ketatanegaraan dapat ditemukan dalam undang-undang organik, yaitu semua perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 sampai kepada peraturan pelaksana yang dibuat oleh pemerintah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.